Anwar Abbas, Wasekjen MUI ya sekarang kalau nggak salah. Dia kan berkomentar tuh, justru mendukung tadi Pak Paul udah katakan, malah dia bikin ilustrasinya seperti dan menanduk pemain Italia tuh dulu waktu Piala Eropa tuh katanya. Nah, dia komentar seperti itu. Nah, itu justru seorang MUI loh. Iya. Mestinya ini barometer Islam Indonesia. Barometer intelektual, kumpulan ulama-ulama, ketuanya ini gitu loh. Salah satunya. Ini justru menunjukkan kecetekan pikirannya, betapa low end-nya gitu loh, kok ketua MUI bisa begitu. Makanya nggak heran, banyak sebagian besar muslim yang intelek, yang pintar, yang cerdas, yang wajar, yang waras, malu. Dan saya yakin ini akan banyak kejadian demi kejadian, mulai runtutan, bom bunuh diri, Marriott, bom Bali, bakar gereja, bakar kemarin Ahmadiyah, ini peristiwa Aceh lagi, Taliban kalau internasional, ISIS internasional, di mana perempuan dipenggal, dibunuh, nggak boleh sekolah. Ini kan menunjukkan cara-cara, ajaran-ajaran, pikiran, konsep, strategi yang bodoh, yang tertinggal, yang terbelakang. Oke, ini lanjut dulu nih. Suara kebenaran. Standby aja ya, Pak Tony ya. Suara kebenaran. Ya, selamat malam Pak Paul. Selamat malam, suara kebenaran. Luar biasa. Salam buat semuanya. Salam. Nah, yang saya mau komentari beberapa poin. Ya, mungkin benar tadi title YouTube hari ini si Jenderal Napoleon ini jadi pahlawan buat Muslim, mungkin juga buat kita yang Kristen. Nanti kenapa bisa begitu saya terangkan. Poin 1, tindakan yang dilakukan oleh Jenderal Napoleon ini justru mempertontonkan, menelanjangi, dan mempertunjukkan kebodohan. Mempertontonkan ajaran dan pikiran dan kaum yang tertinggal, kaum yang terbelakang, cara berpikir yang terbelakang, ajaran yang terbelakang, yang tertinggal. Kenapa? 1, alasannya karena dia ini seorang jenderal, pangkat bintang 2. Tapi perilaku, karakter, tindakannya, cara berpikirnya, strateginya justru seperti preman kampung. Bukan preman, kalau preman kota masih mending tuh, masih bisa berpikir. Ini preman kampung ngeroyok, menganiaya. Nah, justru jenderal itu kan harusnya berpikir strategis. Tapi kelihatan justru murahan, rendahan, nggak bisa berpikir yang panjang, pikirannya cetek. Itu 1. Dan saya yakin banyak juga jenderal-jenderal yang Anwar Abbas, Wasekjen MUI ya sekarang kalau nggak salah. Dia kan berkomentar tuh, justru mendukung tadi Pak Paul udah katakan, malah dia bikin ilustrasinya seperti dan menanduk pemain Italia tuh dulu waktu Piala Eropa tuh katanya. Nah, dia komentar seperti itu. Nah, itu justru seorang MUI loh. Iya. Mestinya ini barometer Islam Indonesia. Barometer intelektual, kumpulan ulama-ulama, ketuanya ini gitu loh. Salah satunya. Ini justru menunjukkan kecetekan pikirannya, betapa low end-nya gitu loh, kok ketua MUI bisa begitu. Makanya nggak heran, banyak sebagian besar muslim yang intelek, yang pintar, yang cerdas, yang wajar, yang waras, malu dengan perlakuan Jenderal Napoleon ini.
justru ini malah menunjukkan, mempertontonkan di depan umum, nasional, bahkan internasional, mempermalukan secara nggak langsung ajaran agamanya. Ya. Karena dia bilang, justru saya membela agama saya dibela karena dinista. Dan ketua MUI, salah satu ketua MUI malah mendukung seperti itu. Kan betapa mempertontonkan kebodohan, pikiran yang cetek sekali, melakukan, jadi dengan kata lain ingin mengatakan ajaran agamanya itu is okay, memperbolehkan untuk melakukan intimidasi, memasukkan ke penjara kalau beda, kalau terjadi perbedaan pendapat, melakukan kekerasan. Jadi mau dibela apa? Akhirnya muslim-muslim yang waras mau membela agamanya dengan mengatakan, oh ini Islam adalah rahmatan bagi semesta alam, agama yang cinta damai, agama yang rukun. Dengan sendirinya kejadian demi kejadian itu justru akan mempermalukan, mempercundangi, menelanjangi. Omong kosong aja, statement-statement seperti itu nggak ada. Iya. Akhirnya dengan cara pikiran, tindakan, strategi, cara-cara kekerasan, intimidasi, masukin ke penjara, pukul, bunuh orang, membungkam orang, justru itu malah justru jadi jadi bumerang buat mereka. Yang saya bilang, ya itu maju kena mundur kena, domino efeknya ini justru nih ya. Saya dengar kesaksian Saifuddin secara nggak langsung beberapa hari lalu, dia itu bertobat masuk Kristen. Kenapa? Karena dia melihat dari tahun 1998 waktu terjadi kerusuhan Indonesia Mei 1998, di mana banyak kaum Muslim bisa menjarah, merampok properti orang lain, membakar properti orang lain, merampas, membunuh, memperkosa. Bahkan sebagian bisa dengan cara begitu berteriak Allahu Akbar. Nah, dia mulai berpikir tuh, tapi masih belum goyah imannya, masih Muslim. Tahun 2002 dia katakan lagi terjadi bom Bali, dia mulai goyah lagi. Akhirnya kalau nggak salah 2006, jadi dia perlu waktu tuh 98 ke 2006 kalau nggak salah, 8 tahun. Dia akhirnya pindah ke Kristen. Dan saya yakin ini akan banyak kejadian demi kejadian, mulai runtutan, bom bunuh diri, Marriott, bom Bali, bakar gereja, bakar kemarin Ahmadiyah, ini peristiwa Aceh lagi, Taliban kalau internasional, ISIS internasional, di mana perempuan dipenggal, dibunuh, nggak boleh sekolah. Ini kan menunjukkan cara-cara, ajaran-ajaran, pikiran, konsep, strategi yang bodoh, yang tertinggal, yang terbelakang. Seperti itu. Nah, saya melihat ini akhirnya justru jadi nanti tinggal bom waktu aja. Ini seperti kayak Saifuddin Ibrahim. Tinggal tunggu 7 tahun, 8 tahun, wah ini akan jutaan, puluhan jutaan orang, ratusan juta orang itu berbondong-bondong itu akan meninggalkan, karena dia akan bertanya, kenapa kok ajaran aku, agamaku seperti ini? Apa mungkin agama begini bisa membawa saya ke surga? Suruh ngebunuh orang, suruh ngebom, suruh mengintimidasi, memukul orang, mengkeroyok orang, bangga. Nah, ini yang bangga-bangga kan mungkin memang mereka yang masih belum waras, yang pendidikannya masih rendah kalau yang tadi dikatakan di YouTube itu. Tapi yang sekarang mereka yang masyarakat yang terdidik, muslim-muslim yang terdidik, katakan yang kantoran, yang bekerja di kantoran, minimal lulusan SMA sampai sarjana, S2, S3, S1. Mereka yang milenial, mereka yang pelajar-pelajar sekarang, mereka yang pokoknya yang masih waras lah katakan,
yang mungkin masih nasionalis, itu nanti akan puluhan juta, ratusan juta itu dengan gampang sekali dalam waktu sekejap itu makanya akan berbondong-bondong itu murtad, saya yakin. Ya. Karena mempertontonkan kebodohan, mempertontonkan ajaran yang terbelakang, tertinggal. Ini jenderal loh, padahal jenderal mestinya ini kan berpikirannya dia jadi pintar, jadi yang strategis, jadi yang luar biasa. Tapi dengan cara begini malah mempertontonkan, menunjukkan dia malah jadi degradasi, jadi kadrun, akhirnya malah jadi benar-benar jadi bodoh kan, jadi kayak seorang preman. Ya Pak Aldo, nanti Pak Avolo setelah Pak Suara Kebenaran sedikit lagi. Makanya saya sudah nyalakan mikrofonnya Pak Avolo tadi supaya standby. Iya Pak Suara Kebenaran, lanjutkan. Saya setuju ya Pak. Kalau jadi sebenarnya ini presiden baik apa presiden buruk nih? Baik buat kita, kan saya bilang dari dulu ini malah jadi simalakama buat mereka. Iya, jadi sebenarnya kita jangan bersedih, tapi jadikan ini trigger. Oh ya, kita senang, malah justru kekristenan kan saya bilang kalau dari sejarah membuktikan dengan penganiayaan justru kekristenan itu berkembang luas luar biasa. Ya. Justru dengan cara-cara ini, kalau tidak kita justru di comfort zone, nyantai saja. Ya. Dengan begini malah berpatu. Iya Pak Suara, benar. Jadi tadi saya mau lanjutkan tadi ya, memang betul. Jadi sekarang orang-orang Islam sekarang ini mereka mau apa aja nggak bisa dah. Mereka mau bunuh KC malah jadi pahlawan, si KC akan menjadi martir. Mereka dengan melukai KC sekarang itu menjatuhkan Islam, mencoreng wajah Islam dengan tai yang dia pakai sendiri, ya kan? Melempar tai kepada Allahnya mereka sendiri. Benar. Mereka mau kejar saya, nggak bisa. Apapun yang terjadi dengan saya, itu pastikan orang Islam. Udah begitu aja. Iya, ya kan? Bayangin nih Pak, tahun 70, 80, 90, mungkin di bawah tahun 2000 masih oke pakai cara-cara intimidasi, kekerasan. Tapi sekarang berbeda, ini udah zaman informasi, zaman internet. Dalam waktu sekian menit cepat tersebar, gampang dikonter. Nah, coba pikirin. Tadi sudah hampir 6.000 ya, tadi sudah 6.000 live viewer, tiba-tiba kita disabot, mati semua. Sekarang mati nih ya? Mereka hanya bisa nge-sign out doang, tapi mereka udah nggak bisa, karena punya saya ada ininya ya, kuat lah sistemnya. Cuman mereka hanya bisa sign out, punya saya ke sign out semua tadi, semua laptopnya, langsung saya coba nyalin nggak bisa masuk ke Zoom, saya ganti laptop, langsung bisa. Oh, ini sekarang berapa? Saya udah siapin laptop. Saya siapin laptop. Saya udah ngerti, makanya saya siapin laptop bolak-balik dari kemarin kan. Terus nanti saya beresin lagi kalau udah kena. 6.000 nih. Ini baru 4.800. Oke, Pak Suara. Ini biar Pak Avolo dan teman-teman lain juga. Tapi message-nya itu jelas. Berarti artinya sebenarnya tolong teman-teman gunakan ini jadi trigger. Biar mereka jelas. Kalau di bawah tahun 2000 cara-cara kekerasan begitu mungkin masih bisa karena bukan zaman internet. Kalau sekarang zaman begitu sama aja seperti analoginya seorang ayah mukul atau mengancam, mengintimidasi anaknya, itu anak kalau sekarang kabur, takut, malu. Kalau dulu anak takut, sekarang kabur. Iya, punya ayah yang seperti itu malu. Nah, sama seperti itu, ayah itu seorang MUI lah analoginya tuh. Anak-anaknya yang pada murtad akan malu punya ayahnya seperti itu begitu. Oke. Karena caranya nggak beradab, memalukan. Caranya tidak beradab. Iya, yang jadi bapak geblek. Nah, satu lagi mungkin Pak Paul, mungkin kalau bisa dikasih ke lawyer, tuntutannya itu bukan hanya ke jenderal ini, tapi ke institusi, kalau bisa Bareskrim sebagai penanggung jawab. Kenapa sampai kecolongan, membiarkan. Selain Bareskrim, mungkin juga mesti ke negara. Dalam hal ini, negara mungkin ke Jokowi, nggak apa-apa. Tuntut tuh 1 triliun karena terjadi pemukulan seperti itu. Nah, mungkin kalah di sini, tapi bisa ke internasional. Minimal ada usaha itu untuk memperlihatkan tuh, mempertontonkan lagi ke dunia ini lagi kasusnya, sehingga semakin terbuka lagi tuh.